Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Unik Mulyaningsari di channel YouTube Japfungku. Keren ya. Baik, pertama saya ingin mohon maaf dulu karena di video saya yang terakhir berhenti sampai dengan pembuatan judul dari format Excel yang akan dibuat. Saya pikir itu akan berjalan terus, ternyata volume dari laptop saya tidak memungkinkan untuk menyimpan dalam posisi video full, sehingga berhenti sampai dengan pembuatan judul dari ini tabel yang akan saya buat, yaitu usulan angka kredit. Nah, kita akan membuat tabel usulan angka kredit ini. Pertama-tama yang akan kita buka dulu sebenarnya adalah kemarin kita melihat pada peraturan BKN nomor 9 tahun 2018, karena di dalam peraturan BKN tersebut terdapat susunan atau rincian butir kegiatan di dalam format usulan. Jadi peraturan yang dikeluarkan oleh BKN adalah peraturan pelaksananya, sehingga dapat kita katakan kita harus mengacu pada formulir ini. Kemarin kita ketahui bersama bahwa formulir ini tidak dapat dipergunakan oleh semua jenjang, karena masing-masing jenjang itu berbeda formulirnya dan pengkodaannya juga berbeda yang dilihat dari anak lampirannya. Nah, untuk jabatan ahli madya itu anak lampiran 3C. Kemarin kita sudah tahu bahwa yang akan dibikin adalah bagian ini dulu ya, karena tabelnya berjumlah banyak. Kemarin kita hitung ada 11 dan 6 tabel diantaranya yang satu-satu, yaitu dari kolom 3 sampai dengan kolom 8. Rasanya kemarin sebenarnya sudah saya buat, namun itu tadi videonya tidak sampai ke bagian itu. Apakah ini mau saya ulang dulu atau bagaimana ya? Ini saya sudah coba, lebih baik saya ulang ya, sehingga Bapak dan Ibu tahu bagaimana cara membuat tabelnya. Sekali lagi, kita memulainya dari tabel yang kolomnya ini banyak. Ini ada 11 kemarin kita hitung. Kita hitung ulang aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 berarti kita harus memblok sebanyak 11 kolom. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan barisnya tidak usah terlalu banyak dulu, segini dulu, karena kita ingin membuat tabelnya dulu. Kita klik font, di atas font ini ada bottom border, tapi kita klik tanda segitiganya sehingga akan muncul perintah-perintahnya di sini ya. Kita ambil more border. Kenapa? Karena dengan more border sini kita hanya perlu mengklik di beberapa tempat untuk bisa membuat kolom. Kita klik di sisi kiri, kita klik di sisi kanan, kita klik di atas, kita klik di bawah. Nah, itu bagian-bagian yang sudah kita arsir ini, sudah kita buat kursornya di sini, itu sudah membentuk segitiga, sudah memiliki batas-batas. Baru bagian tengahnya dan bagian, jadi kita tidak melakukan satu persatu. Semua kolom sudah ada baris-barisnya. Nah, kemudian kita ambil yang 6 ini, karena ini satu-satu, sebanyak 6 ya, sebanyak 6 kolom. Sebanyak 6 kolom ini dengan tulisan di atasnya angka kredit menurut. Berarti sebanyak 6 kolom dari belakang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kita sorot, kemudian diklik di merge and center, kita menggabungkan. Lalu ini nanti posisi huruf akan ada di bawah nih, kurang bagus kalau di print, jadi kita ketengahkan. Ini tadi tulisannya angka kredit menurut, kita ketik pakai caps lock ya, enaknya. Menurut keliru, angka kredit menurut. Nah, sudah. Di bawahnya angka kredit menurut ini ada 2 kolom, yaitu instansi pengusul dan tim penilai, masing-masing 3 kolom.
1, 2, 3, ini 1, 1, 2, 3, ini juga 1. Di sini instansi pengusul, di sini tim penilai. Nah, baru di sini ada tulisan baru, lama, baru, jumlah. Yang di sini juga lama, baru, jumlah, kita bisa copy saja, disorot, di copy, lalu di enter di bagian sini. Bedanya antara enter dengan paste adalah ketika kita klik paste itu sorotan masih tetap jalan, tetapi ketika kita enter maka dia akan berhenti, dengan sendirinya terhenti. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ini belum dirubah, maka posisi huruf akan di bawah, sedangkan ini posisi huruf sudah di tengah. Semuanya akan kita taruh ke tengah dengan cara disorot. Ini sudah posisi di tengah ya, di tengah. Nah, hanya saja posisinya ini di bawah kotak, jadi kita taruh di tengah juga. Selanjutnya, satu kolom ini untuk nomor, dari atas ke bawah sama ya, jadi kita buat satu kolom ini untuk nomor, dan tulisan nomor itu yang ini ya, dari 1, 2, 3 baris, berarti kita ambil 3 baris, 1, 2, 3, ini di merge and center karena dijadikan satu kolom saja untuk nomor. Nah, baru kita kecilkan. Sisanya sebanyak 1, 2, 3, 4 kolom. 4 kolom ini dijadikan satu sel untuk memasukkan unsur, subunsur, dan butir kegiatan. Unsur, subunsur, dan butir kegiatan. Oke, kita bisa perbesar ini ya. Oh, sebentar dulu. Ini posisinya di bawah ya. Kita ketengahkan. Oke. Lalu kita lihat untuk kolom ke-1, ke-2, ke-3 itu kecil. Jadi kita perkecil dulu. Ini kolom yang ke-1, ke-2, ke-3, kolom ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 itu kecil, kita perkecil. Oke, sedangkan bagian ini yang besar. Yang perlu diketahui Bapak Ibu bahwa kolom ini nantinya yang akan kita kirim ke tim penilai, sehingga perlu adanya pembagian yang lebih rinci lagi ya. Oke. Nah, kemudian sesudah ini kan udah selesai nih. Apa perbedaan antara kolom yang telah kita buat untuk usulan ini dengan untuk nilainya? Nih, kemarin kita membuat ini ya. Nih, perbedaannya adalah di dalam tabel penilaian unsur nilai angka kredit, di dalam tabel nilai angka kredit, unsur berdiri sendiri, subunsur berdiri dalam kolom sendiri. Maksud saya unsur di kolom sendiri, subunsur di kolom sendiri, butir kegiatan juga di kolom sendiri. Sementara di tabel usulan antara unsur, subunsur, dan butir kegiatan itu berada di kolom yang sama. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita buat dulu formula yang di sini. Kenapa? Karena ini nanti berisi angka-angka. Berisi angka-angka yang akan kita pergunakan saat membuat atau memasukkan nilai-nilai kredit yang sudah kita kerjakan kegiatannya. Butir kegiatannya sudah kita kerjakan dan bisa dinilai angka kredit. Baik. Cara memformatnya, ini di sini kan general ya, sudah kita sorot semua. Kemudian yang general ini kita kasihkan number. Sesudah number, terus kita
increase desimal sebanyak 2 kali. Kenapa? Karena angka kredit kita itu ada yang 2 desimal, jadi 2 kali. Nah, sudah semuanya. Kemudian format berikutnya, karena ini jumlah antara lama dan baru, maka kita bisa memformula di bagian sini dengan 2 cara. Cara pertama adalah menggunakan format sum. Kita langsung sorot lama dan baru, kemudian di enter. Itu satu. Yang kedua, kita buat dengan cara manual, yaitu tekan shift dan tambah, letakkan kursor di lama, kemudian shift dan tambah lagi, letakkan kursor di baru, baru di enter. Nah, ini hasilnya akan sama. Pembedanya apa? Pembedanya ketika tiba-tiba saja kita menambahkan satu kolom, maka kalau di sini ada angka, di kolom kosong ini ada angka, pada format yang menggunakan auto sum, dengan sendirinya dia akan terjumlah. Kalau yang mempergunakan manual, meskipun ada angka, dia tidak akan menambah. Karena apa? Yang ditambahkan hanya ini dan ini. Sehingga apabila suatu saat kita kelupaan sudah menambah unsur ini hanya untuk menjumlah-jumlah, kemudian kita lupa, kita tutup, seolah-olah tidak ada sel di situ, maka angka 2 akan tetap tambah, sehingga nanti dengan sendirinya kalau di sini 1 dan di sini 3, itu menjadi 5. Sedangkan di sini dengan angka yang sama 1 dan 2 tetap menjadi 3. Itu sebabnya saya lebih menyukai yang manual. Oke, ini kita hapus ya. Sudah. Rumus ini kita kopikan. Rumus ini kita kopikan ke bawah. Kenapa tidak sampai habis? Karena itu nanti akan ditambah lagi, karena ini barisnya terlalu kecil ya. Oke. Ini kita kopikan ke sini karena sama. Baik. Kemarin sebenarnya saya sudah sampai pada posisi ini, tetapi karena penyimpanannya kurang tepat sehingga bagian ini tidak tercover di dalam video saya. Baik, sampai di sini dulu. Ini sudah sama ya. Sama dengan ini. Bagian ini. Saya sudah katakan kemarin bahwa bagian ini didahulukan. Kenapa? Karena kolomnya lebih banyak. Sedangkan kolom yang lain itu lebih sedikit dan bisa mengikuti yang di atas. Bagaimana caranya? Nanti kita lanjutkan pada video yang lain. Saya kira itu dulu ya. Akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Japungku Keren. Jangan lupa keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.